dia jadi enggan ketemu. Down. Nah, kalau enggan ketemu, bayangin seorang pemain bulu tangkis, setiap kali dia kalah, dia nggak mau latih, gimana mau jadi juara? Nggak merugi, pokoknya kalau Pak James bertemu dengan saya mau curi ilmunya sebanyak-banyaknya. Dan jangan ilmu bilang curi nanti mau bagi kayak ini apa? Oh, Robin Hood. Robin Hood ya. Robin Jadi Hood. saya curi ilmu Pak James bagi ke followernya Guru Grooming. Ya, cuma beda sama Robin Hood ini dengan rela. Rela. Oke. Do you think good confidence and good personality are important in selling? And why so? Of course, okay. Confidence and personality itu hal yang berbeda. Ada orang personality-nya menyenangkan, orangnya baik dan sebagainya, tapi dirinya nggak confident. Dia mau ketemu sama orang yang minder, dia rasa bahwa saya nggak sepintar dia. Jadi itu hal yang berbeda. Tapi ada orang confident, tapi personality-nya yang menyebalkan gitu loh. Jadi orang bilang personality gets the heart. Yes. Dengan personality nggak enak, susah ya win people. Betul. Khususnya di selling. Personality is very important. Karena di selling itu ada dua unsur. Satu like, dua trust. Itu kalau orang like us itu dari personality ya. Kalau dia like us, they will listen to us. That means dia maulah luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Kalau nggak like, pasti dia buru-buru lihat jam udah mau kabur. Like, okay? Nah, melalui ngobrolan itu dan kita menguasai product knowledge, kita bisa engagement TikTok gitu, dia mulai trust. Ya, jadi like itu ada dari personality, trust itu dari konten. Nah, personality ini kan ada yang bawel orang. Dia pikir dengan banyak ngomong, banyak nanya, banyak mau tahu personal thing. Itu sebenarnya bukan personality yang menyenangkan ya. Justru orang malah kalau ngomong kerjaan, jangan getting to personal, especially baru kenal. Jadi again ini antara personality, skill, jam terbang, kita harus tahu tarik ulurnya kan ya. And one of the knowledge ya banyak orang sales nggak ngerti adalah mengerti personality dari lawan bicara kita kan. Ada orang memang terpendiam, perlu dipancing. Ada orang justru kalau dipancing dia ngobrol seru, dia enjoy. Ada orang ngomongnya to the point, saklek gitu ya. Jadi kita harus tahu personality orang itu, baru kita approach kita, dialog kita sesuai dengan personality dia. Banyak orang sales nggak ngerti personality, dia ngomong sesuai dengan personality dia, apapun personality lawan bicara kita, dia hajar aja. Ya tadi Pak James sudah bilang, selain good selling itu tahu product knowledge, yang kedua berarti semua orang mesti punya basic psychology knowledge untuk tentang kepribadian orang. Sehingga approaching-nya tuh pas gitu ya. Dan awal-awal kita lihat kita nggak tahu, tapi setelah ngomong 5 menit 10 menit udah tahu lah orang ini kurang lebih seperti ini. Berarti kalau orang seperti ini kira-kira pendekatannya harus seperti ini kan? Tapi jam terbang bener banget ya, jam terbang ya. Tapi untuk para pemula dalam sales ya, dan sering gagal mungkin nggak closing banyak, tapi memang takes time untuk belajar jam terbang. Jangan hard on ourselves juga. Very true. Iya, jadi terus aja sambil terus belajar salahnya di mana. Yang penting mau banyak belajar kali Pak James. Yang penting mau belajar dan jam terbang itu adalah dengan banyak ketemu orang. Sering-sering ketemu, dan yang terjadi adalah karena setiap kali ketemu seolah-olah gagal, ditolak, dia jadi enggan ketemu. Nah, kalau enggan ketemu, bayangin seorang pemain bulu tangkis, setiap kali dia kalah, dia nggak mau latih, gimana mau jadi juara? Iya, udah kalah nggak mau latih. Justru kita kalah, kita harus like you said, review kenapa saya salah di mana. Oke, next appointment saya akan improve. Tapi kalau mau ngambil job sebagai sales atau marketing, udah memang harus siap malu, ya. Urat malunya memang harus sudah putus. Kalau nggak bisa. Berarti bukan callingnya di situ. Kalau saya bilang tidak semua orang dapat panggilan bekerja sebagai sales. Setuju apa tidak? Bisa setuju, bisa enggak. Bisa setuju nggak, bisa nggak. Karena kelihatannya ada orang, lah, secara natural dia arah ke sales, ya. Tapi ada orang karena kepepet, terpaksa, mau nggak mau harus jualan. Nah, dia harus atasi urat malunya itu kan ya. Dan lama-lama kebal juga. Berarti bisa kalau ada
urgency atau urgency. kepepet. Kalau kepepet bisa. Tapi kalau secara alamiah ada orang gagal. Tapi yang bikin kita sebagai orang sales ya, you and I are also selling kan. Yang bikin kita sebagai orang sales mau coba adalah sekali-sekali ada kemenangan. Harus tambah semangat ya. Kita nawarin ke 10 orang, 2 daftar. Ya udah berarti ada harapan gitu kan. Berarti ada bakat. ya, jadi ayo kita coba lagi itu. Okay. Jadi kemenangan kecil buat orang sales itu penting. Penting ya. Ya. Apapun yang kita lakukan di kolong langit ini, personality dan confidence adalah modal dasarnya. Untuk berjualan yang sukses, kita harus memiliki kepribadian yang menyenangkan sehingga tidak membuat orang ilfeel. Dan kepercayaan diri adalah modal dasar untuk kita pede melakukan semua kegiatan aktivitas penjualan kita. Ingat, beauty gets attention, personality gets the heart, and confidence light the way. Jadi peran salesman itu penting banget untuk mengeducate dan mengconvince si calon pembeli. Jadi seakan-akan informasi yang memiliki si sales aja. Sales aja, ya. Sekarang Pak James jualan, saya sambil Google lihat bohong atau benar nih. Betul.